Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ananisa Sanabila. Saya mahasiswa di 3 Rekam Medis Informasi Kesehatan dari Sika Sata Praktik Kota Bengkulu. Jadi saya akan melanjutkan tugas saya, yaitu tugas kelima dari pertukaran informasi. Oke. Nah, ini merupakan tugas kelima dari pertukaran informasi, yaitu telemedicine, telehealth, dan sistem informasi klinis. Telemedicine dan telehealth itu merupakan bagian penting dalam layanan kesehatan modern, memungkinkan pasien dan penyedia layanan kesehatan untuk berkomunikasi dan mengolah kesehatan melalui teknologi. Dan sistem informasi klinis itu adalah alat digital yang mendukung pengolahan data medis, diagnosis, dan pengobatan untuk meningkatkan efisiensi kualitas layanan kesehatan. Telemedicine merupakan penggunaan teknologi komunikasi seperti video konferensi, telepon, dan aplikasi digital untuk memberikan layanan medis jarak jauh. Lalu fokus utama pada aplikasi ini yaitu konsultasi medis jarak jauh, diagnosis, dan pengobatan. Contoh dari aplikasi yaitu konsultasi dokter secara online atau Halodoc, atau pemantauan kondisi pasien secara kronis dari jarak jauh, pengiriman hasil tes medis melalui aplikasi. Manfaat dari telemedicine yaitu pertama untuk memudahkan pasien di daerah terpencil untuk mendapatkan layanan medis tanpa harus berpergian jauh. Lalu bisa mengurangi waktu tunggu untuk janji temu dan menghemat biaya perjalanan. Lalu pasien dapat mendapatkan layanan tanpa meninggalkan rumah dan mungkin pemantauan kondisi pasien secara real time, terutama untuk penyakit kronis. Apa itu telehealth? Telehealth ini merupakan rangkaian layanan kesehatan yang lebih luas, termasuk konsultasi medis, pendidikan kesehatan, pelatihan profesional medis, dan pemantauan kesehatan masyarakat. Semuanya menggunakan teknologi komunikasi. Fokus utama pada telehealth ini yaitu edukasi, pencegahan, pemantauan kesehatan, dan perawatan medis jarak jauh. Contoh aplikasi yaitu program kesehatan masyarakat berbasis aplikasi untuk penyuluhan kesehatan online, pelatihan medis bagi tenaga kesehatan. Manfaat dari telehealth yaitu memberikan informasi kesehatan kepada masyarakat luas untuk meningkatkan kesadaran, lalu bisa mencegah penyakit dan meningkatkan kualitas perawatan. Ini merupakan telemedicine versus telehealth untuk definisi, fokus utama, contoh aplikasi, dan tujuan. Apa itu sistem informasi klinis atau CIS? Yaitu platform berbasis digital yang digunakan untuk mengolah informasi medis pasien di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Fungsinya itu menyimpan dan mengolah data medis. Lalu contoh aplikasinya yaitu Electronic Health Record atau EHR, rekam medis elektronik, atau Clinical Decision Support System atau CDSS. Manfaat dari ini yaitu untuk penyimpanan data yang terpusat, pengambilan keputusan klinis yang lebih baik, efisiensi administrasi, dan peningkatan koordinasi perawatan. Tantangan dalam implementasi telemedicine, telehealth, dan CIS ini yaitu untuk data yang harus dilindungi dengan kuat untuk menjaga privasi pasien. Lalu pasien di daerah terpencil mungkin mengalami kesulitan dalam akses layanan dan pengaturan yang jelas mengenai penggunaan telemedicine, telehealth yang masih perlu dikembangkan. Lalu tenaga medis dan pasien perlu dilatih agar dapat memanfaatkan sistem ini dengan baik. Kesimpulannya, telehealth dan telemedicine memainkan peran yang penting dalam meningkatkan aksesibilitas. Untuk CIS mendukung pengolahan data medis pasien dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Integrasi ketiganya menciptakan ekosistem perawatan kesehatan yang lebih efisien, terkoordinasi, dan berbasis data. Untuk contoh kasus yang pertama yaitu implementasi tentang telemedicine di rumah sakit pedesaan. Dari jurnal Telemedicine in Rural Health, a Case Study. Journal of Telemedicine and Telecare 2015 dengan kasus sebuah rumah sakit di daerah pedesaan menghadapi tantangan dalam memberikan perawatan kepada pasien yang tinggal jauh dari pusat kesehatan. Pasien seringkali kesulitan untuk datang ke rumah sakit untuk konsultasi, terutama untuk kondisi medis yang tidak terlalu mendesak, tetapi memerlukan penanganan dari seorang spesialis. Hasilnya itu pasien dapat mengakses perawatan medis tanpa harus berpergian jauh, lalu pasien menghemat biaya waktu untuk menerima lebih layanan medis, dan juga menggunakan telemedicine dan sistem CIS yang terintegrasi. Ini untuk contoh kasus yang kedua itu integrasi telehealth dan sistem informasi klinis dalam penyuluhan kesehatan masyarakat. Dalam kasus sebuah program kesehatan masyarakat menggunakan telehealth untuk mendistribusikan materi edukasi kesehatan kepada masyarakat yang berada di daerah terpencil guna meningkatkan kesadaran tentang gaya hidup sehat dan pencegahan penyakit.
Dan hasil dari kasus ini, masyarakat yang sebelumnya sulit jangkau dapat mengakses informasi kesehatan lebih penting secara langsung, lalu berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang gaya hidup sehat dan pencegahan penyakit. Sistem CIS juga menunjukkan pengumpulan data yang lebih baik yang membantu dalam merancang intervensi kesehatan yang lebih tepat sasaran. Dan ini merupakan contoh kasus ketiganya tentang CIS dengan kasus sebuah rumah sakit besar di Eropa menggunakan sistem informasi klinis mengolah data pasien dengan penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi. Sistem ini bertujuan meningkatkan koordinasi antara berbagai tenaga medis yang terlibat dalam perawatan pasien serta untuk menyediakan data yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan medis yang lebih baik. Kesimpulannya dari ketiga kasus ini, telemedicine dan telehealth memiliki peran besar dalam memperluas akses layanan medis, terutama bagi pasien di daerah terpencil, serta dalam memberikan edukasi dan pencegahan penyakit. Di CIS memungkinkan pengelolaan data medis pasien secara efisiensi, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, serta meningkatkan koordinasi antara tenaga medis. Integrasi antara telemedicine, telehealth, dan CIS memperkuat sistem perawatan kesehatan dengan cara yang lebih efisien, terkoordinasi, dan berbasis data. Oke, itu saja tugas kelima dari pertukaran informasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.